kalian datang kembali ke Gunung Lawu. Sosok kakek malaikat itu berdiri tegak di belakang Pak Kiai, memakai baju serba putih dan kepalanya memakai sorban. Sosok penghuni gunung sampai mengikuti manusia ke rumah dan ingin membawa ke alamnya. Tadi Bapak dibantu oleh sosok kakek yang pada zaman kerajaan dulu beliau ini tokoh masyarakat dan bergelar kiai untuk menjaga gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Sudah menganggap kamu seperti cucunya sendiri. Dia tetap menjalani hidupnya di Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Jarak antara rumahku dengan rumah ibu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja. Aku memeluk erat tubuh Mas Andi di motor dan mataku bersembunyi di balik tubuhnya. Aku tak mau melihat ke sekelilingku. Aku yakin pasti dia masih mengikuti kami karena merindingku masih sangat terasa. Mas, hati-hati bawa motornya. Jangan terlalu kenceng, Mas. Iya, Yang. Baru saja aku diam. Tiba-tiba ada binatang lari kencang yang lewat di depan motor kami. Otomatis motor kami berhenti mendadak dan aku sontak kaget luar biasa. Namun dicari-cari tak ada binatang yang tertabrak motor kami. Aku mencari ke bawah ban, tapi tak ada juga. Tadi aku merasa melindas binatang di sini. Suamiku sambil menunjuk ke arah depan ban motor. Namun sudah berkali-kali dicari, tak ada juga. Akhirnya kami memutuskan untuk segera kabur dari tempat ini. Jam sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat dan jalanan di kampungku sudah sangat sepi. Selang beberapa menit kami akhirnya sampai di rumah juga. Aku berlari kencang ketika baru saja turun dari motor karena aku melihat keramaian di rumah ibuku. Aku takut bayiku kenapa-napa. Mas, ayo cepetan. Kenapa banyak orang? Kami berlari masuk ke rumah ibu dan ternyata Ustadz Harun kerasukan hebat. Aku melihat ada seorang kiai yang menangani Pak Harun dan bayiku terlihat sedang tidur di pangkuan ibuku. Menangisnya sudah tak terdengar lagi. Aku merinding hebat ketika Ustadz Harun berteriak dan menunjuk ke arahku dengan suara yang menggelegar. Para tetangga ibu datang berkumpul menyaksikan kejadian ini. Arumi dan bayimu harus ikut denganku sekarang juga ke perkampungan tempat tinggalku di Gunung Lawu. Aku ingin kamu menjadi adikku dan menemaniku di rumah, ucapan Ustadz Harun histeris sambil menangis. Aku tak kuasa menahan air mata ketakutanku dan tubuhku bersembunyi di balik tubuh suamiku. Aku gemetaran dan tidak bisa berkata-kata. Aku takut dia membawaku. Kak Jasmine, aku mohon jangan ganggu aku dan bayiku lagi. Aku ingin hidup normal seperti dulu. Kamu pulanglah ke alammu di sana. Kasihanilah aku, Kak. Aku bersujud, melumpahkan rasa takutku dan tak terasa air mataku tak terbendung lagi. Aku menangis terseduh-seduh. Suaraku terbata-bata.
Rasanya dadaku sesak sekali. Aku tak menyangka kalau aku bisa disukai makhluk gaib seperti ini. Aku memberikan selimut kepada Pak Kiai yang kubawa dari Gunung Lawu ini. Lalu selimut tersebut dibacakan doa yang entah apa maknanya. Aku tak mengerti. Selimut tersebut sangat wangi khas aroma Kak Jasmine. Ustadz Harun pun seperti kejang-kejang, marah hebat, dan matanya melotot. Aku segera dilarikan ke dalam kamar bersama suami dan ayahku. Ayo Yang, sementara kalian masuk ke kamar dulu. Aku takut kamu dan Dede kenapa-kenapa. Lalu aku dan bayi kecilku masuk ke kamar ibu ditemani suami, ayah, dan ibu. Aku mendengar Ustadz Harun seperti kepanasan ketika Pak Kiai membacakan ayat suci Al-Quran. Kondisi di rumah ibu sungguh ramai sekali, seperti di pasar. Lalu aku sekilas melihat sosok kakek malaikat berdiri di belakang Pak Kiai. Aku mengusap-usap mataku karena jarak dari kamar ke ruang tengah lumayan jauh. Aku mengintip dari pintu kamar. Sosok kakek malaikat itu berdiri tegak di belakang Pak Kiai, memakai baju serba putih dan kepalanya memakai sorban. Aku merasa adanya ketenangan dalam hatiku ketika melihat sosok kakek tersebut. Aku memanggilnya dalam hati dengan hati yang sedih. Kek, bantu aku agar Kak Jasmine tidak lagi mengikutiku, Kek. Aku takut dibawa ke alamnya. Aku meneteskan air mata sambil memandang sosok kakek yang sedang berdiam diri dan kusuk melihat Ustadz Harun yang sedang kerasukan. Sepertinya kakek sedang bekerja sama dengan Pak Kiai untuk mengusir sosok Jasmine. Aku melihat keduanya merupakan manusia yang sangat luar biasa, memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Aku juga belum mengenal Pak Kiai itu berasal dari mana. Mungkin teman ayahku yang diundang untuk mengatasi Ustadz Harun yang sedang kerasukan. Ketika aku sedang bersandar di pintu kamar sambil menangis memandang kakek dari kejauhan, lalu tiba-tiba kakek melihatku dan tersenyum kepadaku. Hatiku sangat sedih dan sangat merindukannya. Beliau begitu baik denganku, seakan aku seperti cucunya sendiri. Tak lama kemudian beliau melambai-lambaikan tangannya ke arahku sebagai isyarat bahwa dia memanggilku dan aku harus mendekatinya. Aku hanya mampu menangis dan menggeleng-geleng kepala dan mengangkat kedua tanganku sebagai permintaan maaf bahwa aku tak berani mendekatinya. Tapi beliau terus-terusan melambaikan tangannya sambil tersenyum lebar. Aku pun memberanikan diri melangkah pelan-pelan menuju ke ruang tengah. Jantungku sangat berdebar kencang. Tubuhku gemetar hebat. Entah bagaimana nasibku. Aku seakan pasrah apapun yang terjadi. Kondisi saat ini sungguh ramai dengan orang-orang kampung yang datang menyaksikan kejadian ini. Namun hatiku terasa begitu hampa dan ketakutanku seakan hanya ada sosok kakek Jasmine, Ustadz Harun, dan Pak Kiai saja. Begitu hening dan menakutkan. Langkahku seakan berat sekali karena aku dihantui rasa takut yang luar biasa. Aku berjalan menuju ke ruang tengah dan mendekati sosok kakek malaikat. Semakin dekat, aku semakin melihat kakek seperti bayang-bayang kabut yang tak terlalu jelas di penglihatanku. Perlahan aku mendekati kakek dan yang lainnya. Ustadz Harun masih saja melotot sambil meraung tidak jelas.
Aku tak berani mendekatinya. Rasanya seperti ingin mencekik leherku. Semakin aku mendekati kakek, semakin tidak terlihat jelas keberadaan kakek. Hanya sekilas bayangan putih seperti kabut saja. Tiba-tiba, setelah aku berdiri di samping kakek, Pak Kiai keluar membakar selimut jasmin yang aku bawa, dan Ustadz Harun semakin melotot, matanya seperti ingin mengamuk. Tangan Pak Kiai dan tangan kakek diangkat seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca kalimat-kalimat tasbih dan doa-doa yang tidak aku mengerti maknanya. Aku tak tahu orang-orang di sini melihat keberadaan kakek atau tidak. Perasaanku mengatakan mereka tidak melihat sosok kakek, hanya Pak Kiai saja mungkin yang tahu keberadaan kakek. Setelah selimutnya dibakar, Pak Kiai mengumpulkan serpihan-serpihan arang. Ya, serpihan arang tersebut dan dimasukkan ke dalam sebuah botol berisi air. Sekejap, Ustadz Harun terjatuh pingsan di hadapan banyak orang. Lalu, tiba-tiba kakek mengangkat kedua tangannya ke atas kepalaku. Entah sedang apa, aku tak mengerti. Dan tak lama kemudian, kakek tersenyum kepadaku. Sejuknya hatiku ketika melihat senyum kakek. Tubuhku terasa adem sekali, seperti tersiram air terjun dari gunung. Kek, terima kasih banyak sudah membantuku. Aku tak tahu bagaimana cara membalas budi kepada kakek yang sudah banyak menolongku. Kakek hanya tersenyum saja. Selang beberapa menit, kakek berpamitan mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan suara seperti bergema sekali. Kakek pamit, jaga dirimu baik-baik. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Lalu kakek menghilang seperti kabut terbang. Aku sedih sekali melihat kepergian kakek yang sudah kuanggap sebagai malaikat penolongku di saat kondisiku genting. Beliau selalu hadir di saat waktu yang tepat. Aku yakin beliau adalah sosok makhluk gaib yang sangat baik, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk menjaga gunung dan membantu para pendaki yang sedang mengalami kesulitan. Suasana saat ini hening sekali karena Ustadz Harun belum sadarkan diri. Pak Kiai terus membacakan ayat kursi dan memegang lengannya seperti dipencet. Suamiku memijat kaki Ustadz Harun, sedangkan ayahku sedang sibuk membuatkan air minum hangat. Selang 30 menit berlalu, Ustadz Harun membuka matanya dan terasa begitu lemas. Lalu diberikan air hangat oleh ayahku. Tak lama kemudian dia bangun dan sadar kalau tadi sosok Jasmine sudah masuk ke dalam tubuhnya. Alhamdulillah, Ustadz sudah sadar kembali, ucap Pak Kiai. Lalu Pak Kiai menceritakan semua dan orang-orang pun masih berkumpul di dalam rumah ibuku untuk mendengarkan lebih jelas kejadian ini. Arumi, Andi, besok pagi kalian harus siap membawa botol ini yang berisi serpihan-serpihan selimut makhluk itu. Bapak tak bisa habis pikir dan sulit membayangkan jika makhluk kuntilanak itu sampai membawaku ke alamnya. Bapak melihat sosok yang bernama Jasmine itu sangat menyukai kamu dan ingin menjadikanmu adik. Untung saja tadi Bapak dibantu oleh sosok kakek yang pada zaman kerajaan dulu beliau ini tokoh masyarakat dan bergelar kiai. Kakek itu seperti para wali songo yang memiliki ilmu luar biasa dan
Allah tugaskan beliau untuk menjaga gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Bapak juga belum paham semuanya, dan kejadian ini benar-benar baru kali ini Bapak temui. Sosok penghuni gunung sampai mengikuti manusia ke rumah dan ingin membawa ke alamnya. Ditambah lagi, kamu sudah membawa selimut miliknya. Meskipun tanpa disengaja, namun hal itu menjadi salah satu penyebab sosok seram itu semakin mengikuti kemanapun kamu pergi. Bapak sarankan besok pagi kalian datang kembali ke Gunung Lawu untuk menyiram air serpih selimut ini ke lokasi awal pendakian saja. Tidak usah masuk ke dalam hutannya. Insya Allah arwah Jasmine tidak akan kembali lagi dan kamu bisa hidup tenang seperti dulu. Penjelasan Pak Kiai benar-benar membuatku merasa tenang. Iya Pak Kiai, aku pun tadi melihat sosok kakek malaikat itu datang dan tersenyum padaku, serta beliau mengangkat tangannya ke atas kepalaku sambil membaca doa. Aku tak mengerti maksudnya apa, Pak. Iya benar, kakek sayang sekali denganmu Arumi. Beliau bilang sudah menganggap kamu seperti cucunya sendiri karena wajahmu hampir mirip dengan almarhum cucunya, yaitu adiknya Jasmine yang bernama Bidara. Meninggal ketika usia 17 tahun dan parasnya mirip sekali denganmu. Kakek memberikanmu doa-doa agar tidak lagi diganggu makhluk gaib yang menyukai dan mengikutimu. Sosok Jasmine pun sudah hilang dan tak akan kembali lagi. Dia tetap menjalani hidupnya di Gunung Lawu dan kamu jangan pernah mendaki ke sana lagi ya. Baik kamu maupun Andi. Iya Pak Kiai, aku pun masih trauma dan tak mau lagi mendaki gunung. Besok pagi kalian harus bersiap-siap ya ke Gunung Lawu lagi dan Bapak temani. Semoga saja ikhtiar kami kali ini bisa membuahkan hasil dan sosok kuntilanak merah itu tidak lagi mengikutiku. Aku ingin hidup tenang seperti dulu bersama orang-orang yang aku cintai. Pagi pun tiba, aku harus meninggalkan si kecil demi ikhtiar ini. Aku titipkan si kecil dengan ibu dan kepergianku ke Gunung Lawu ditemani oleh Mas Andi, ayahku, Pak Kiai, Ustadz Harun. Kami berangkat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat usai sholat subuh. Singkat cerita, kami pun tiba di Gunung Lawu, jalur Candi Ceto. Sebelum melakukan ikhtiar ini, kami berkunjung ke rumah Pak Haikal terlebih dahulu, tokoh masyarakat yang terkenal di sekitar Gunung Lawu. Dan beliau pun menemani kami untuk menyiramkan serpihan ini ke jalur awal pendakian yang kami lalui, lebih tepatnya di dekat pos 2 tempat kami berkumpul. Setelah kami sampai di pos 2, aku menyiram air serpihan ini di sekitaran semak belukar lokasi pos 2 yang pernah kami lalui. Dan aku melihat Pak Kiai dan Ustadz Harun bekerja sama membacakan sesuatu di lokasi ini. Lalu kami duduk di atas rerumputan dan berdoa bersama agar ikhtiar ini membuahkan hasil yang baik. Aku pun hanya bisa berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa menit kami selesai berdoa, kami pun memutuskan untuk kembali pulang. Tak lupa juga kami memberikan sedikit rezeki kepada semua warga Gunung Lawu berupa uang. Banyak warga yang mendoakanku agar tidak lagi diganggu oleh makhluk gaib Gunung Lawu. Usai acara ini, kami pun bergegas pulang ke rumah. Kami berpamitan dengan Pak Haikal dan warga-warga yang berkumpul. Aku sudah menganggap Pak Haikal seperti pamanku sendiri. Beliau sudah banyak membantuku dan
menyelamatkan nyawaku ketika tubuhku tergeletak di bawah air terjun. Aku berjanji jika bayiku sudah agak besar, akan kuajak berkunjung ke rumah Pak Haikal dan bersilaturahmi dengan warga di sini. Keakraban kami di sini seperti saudara. Banyak warga yang sudah mengenalku karena kejadian ini. Waktu terus berjalan. Alhamdulillah, aku tidak lagi diikuti oleh sosok Jasmine. Hidupku kembali normal seperti sedia kala. Bayiku pun semakin hari semakin tumbuh besar dan pintar. Hanya saja semenjak kejadian yang menimpaku ini, bayi kecilku memiliki kelebihan sering melihat makhluk gaib. Untungnya saja tidak sampai diikuti seperti yang aku alami. Saat ini si kecil sudah berusia 2-3 tahun dan banyak sekali kejadian-kejadian yang dia lihat. Hanya saja masih di tahap wajar. Pernah suatu ketika anakku sedang bermain sendirian di depan rumah. Tiba-tiba dia berlari ke dalam mendekatiku. "Bunda, tadi aku lihat ada nenek-nenek jalan di situ. Lalu nemenin aku main. Aku lari aja. Neneknya jelek banget, Bun." Ketika malam tiba, badan si kecil demam dan tidurnya mengigau terus. Lalu menangis tak henti-hentinya. Aku memanggil Ustadz Harun. Dan benar saja, nenek itu makhluk halus dan menemani anakku bermain sore itu. Hanya saja dia tidak mengganggu anakku. Hanya sekedar lucu saja. Menurut penjelasan Ustadz, sampai saat ini aku tak bisa menyalahkan siapa-siapa tentang kelebihan yang dimiliki anakku. Hanya saja aku membatasi aktivitasnya untuk bermain di lokasi yang menyeramkan atau bermain sendirian. Sangat aku larang. Aku tak mau kejadian yang aku alami menimpa anakku. Cukup aku saja yang mengalaminya. Kami pun hidup bahagia bersama keluarga kecilku. Semenjak ikhtiar itu, aku sudah merasakan kebahagiaan yang sungguhnya tak ada gangguan atau penglihatan sosok-sosok makhluk halus yang menyeramkan. Semoga kisah yang aku alami menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita, apalagi jika kita dalam alam bebas. Gunung dalam bentuk apapun, kita dilarang untuk mengambilnya dan wajib menjaga etika dalam bersikap ataupun berucap. Makhluk gaib itu ada di sekeliling kita, maka kita wajib mengikuti keberadaannya dan wajib menghargainya. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dimanapun kita berada. Lantunkan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Semoga banyak hikmah yang kita petik dari semua kejadian ini. Terima kasih banyak untuk seluruh para pembaca yang sudah setia mengikuti alur cerita ini sampai habis. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada banyak kesalahan dalam tutur kata maupun dalam tulisan. Diharapkan kritik dan saran yang bermanfaat membangun demi mengembangkan tulisan berikutnya dalam novel ini. Part selanjutnya akan ada season 3 spesial menceritakan tentang anakku yang indigo. Banyak cerita menarik yang akan aku tuliskan. Saksikan terus season 3